Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan perancangan sistem informasi manajemen persediaan bahan baku pada UMKM Bogoroti Bakery dengan mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Zainal Arifin, SSI, MKOM, PhD. Baik, ini anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Fauzia Zahra, dengan NIM 23051660213. Saya Fasya Cahya Iman Rahmadian dengan NIM 23051660762. Saya Kausalya Gardini dengan NIM 2305166095528. Baik, di sini ada studi awal dan identifikasi masalah. UMKM Bogoroti adalah usaha pembuatan roti yang beroperasi secara rumahan di Kota Bogor. Usaha ini menyediakan beragam jenis roti manis, roti tawar, serta aneka pastry dan menerima pesanan langsung maupun pesanan melalui media sosial atau platform e-commerce. Proses pengolahan bahan-bahan seperti tepung, gula, telur, dan mentega masih dilakukan secara manual, sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam pencatatan stok. Dengan berkembangnya usaha ini sebagai UMKM, Bogoroti memerlukan sistem pengelolaan persediaan yang lebih terstruktur dan terintegrasi agar dapat mendukung efisiensi dalam proses produksi serta kegiatan penjualan secara daring. Alur proses bisnis saat ini yaitu S dan IS. Yang pertama, penerimaan pesanan. Pesanan dari pelanggan datang melalui toko atau e-commerce. Karyawan mencatat pesanan secara manual. Yang kedua, pengecekan persediaan bahan baku. Stok dicek secara manual di gudang. Karyawan sering harus mengecek langsung ke rak atau menanyakan bagian produksi. Yang ketiga, proses produksi. Produksi dimulai berdasarkan pesanan. Penggunaan bahan baku tidak tercatat otomatis, hanya dicatat setelah produksi selesai. Yang keempat, pencatatan pengeluaran bahan. Dicatat manual ke dalam buku, tidak ada integrasi antara penjualan, produksi, dan stok. Yang kelima, pembelian bahan baku. Dilakukan jika stok dirasa menipis, tidak ada perhitungan kebutuhan standar atau peringatan stok minimum. Yang keenam, pelaporan. Laporan persediaan dan pembelian dibuat secara manual pada akhir minggu atau akhir bulan. Selanjutnya ada identifikasi permasalahan utama. Permasalahan aliran informasi, data stok tidak terintegrasi dengan penjualan maupun produksi. Informasi sering terlambat masuk sehingga status stok tidak real-time, sehingga sering terjadi kesalahan pencatatan karena metode manual. Selanjutnya, permasalahan keterlambatan dan inefisiensi. Produksi tertunda karena stok bahan baku tiba-tiba habis. Banyak waktu terbuang untuk mengecekkan stok secara fisik. Terus selanjutnya, permasalahan data, duplikasi pencatatan, atau gudang produksi pembelian melakukan pencatatan sendiri-sendiri. Selisih stok sering terjadi antara catatan dan kondisi fisik. Laporan tidak akurat dan hanya tersedia pada akhir periode. Permasalahan operasional, di mana tidak ada peringatan reorder point, menyebabkan stock out. Tidak ada histori pemakaian bahan baku untuk analisis kebutuhan. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem. Identifikasi aktor atau user yang terlibat, yaitu ada 3. Yang pertama, admin, di mana mengelola registrasi,
master data, bahan baku, supplier, operator. Operator produksi menginput transaksi penggunaan bahan dan batch. Operator gudang menginput transaksi pembelian dan stok masuk. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem. Yang kedua, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Fungsional yaitu login 3 stakeholder dengan validasi. Input data master, bahan baku, supplier, operator. Input data transaksi pembelian, kode transaksi, tanggal kedatangan, supplier, stok masuk, dan total stok. Input data transaksi penggunaan, tanggal transaksi batch, operator, stok keluar, dan sisa stok. Fitur tambah, update, delete, clear pada form input. Fitur pelacakan bahan baku berdasarkan tanggal transaksi. Fitur melihat detail bahan baku melalui double klik. Bagian non-fungsional yaitu keamanan, login user, role base, owner gudang, produksi, pembelian. Kecepatan, update stok maksimal 1 detik setelah transaksi. Usability, tampilan sederhana, mudah dipakai oleh UMKM. Availability, sistem berbasis web bisa diakses via laptop atau HP. Reliability, data harus tersimpan pada database terpusat. Selanjutnya, prioritas kebutuhan atau MOSCO. Yang pertama ada login, input master data, sistem mencatat data dan bahan baku, sistem mencatat stok masuk dan keluar, sistem menampilkan stok real time, sistem memberikan notifikasi stok minimum, sistem mencatat transaksi pembelian bahan baku, sistem mengurangi stok otomatis saat produksi. Yang kedua ada Should, di mana ada fitur update, delete, clear, validasi saat data salah, integrasi dengan e-commerce atau pesanan otomatis masuk, laporan pemakaian bahan baku harian, mingguan, dan bulanan, laporan pembelian dan supplier. Selanjutnya ada Quote, ada dashboard grafik, stok dan pembelian, ekspor laporan ke Excel atau PDF, cetak laporan. Terus ada Woon, integrasi e-commerce otomatis, integrasi IoT sensor gudang, forecasting kebutuhan bahan yang canggih. Ini adalah pemodelan proses bisnis dan aliran data. Yang pertama ada memulai input data transaksi pembelian bahan baku, terus masuk ke proses mengisi form dokumentasi data transaksi, ada dokumentasi data processing dimulai, terus selanjutnya mengambil form data transaksi, setelah mengambil form data transaksi ada untuk menyesuaikan. Jika tidak sesuai bisa kembali ke data transaksi, jika sudah sesuai dokumentasi data transaksi selesai. Selanjutnya masuk ke transaksi pembelian untuk memulai proses dan login pengguna, merekap data pembelian. Setelah itu menginput file data kode transaksi, tanggal kedatangan barang, kode bahan, nama merek, produsen, asal negara, supplier, data stok. Setelah itu mensubmit data. Terus selanjutnya menyesuaikan data. Jika tidak sesuai kembali ke input file. Jika sudah sesuai proses selesai. Bisnis proses tahap dan transaksi pembelian, di mana diagram BPMN tadi menggambarkan alur pencatatan transaksi pembelian bahan baku dari tahap dokumentasi awal hingga penginputan ke sistem. Proses dimulai dengan pengisian form dokumentasi transaksi di mana pengguna mengambil dan mengisi form kemudian memeriksa kembali kesesuaian datanya. Jika data belum tepat, pengguna memperbaikinya hingga valid.
Setelah dokumentasi selesai, proses berlanjut pada sistem dengan pengguna melakukan login, menyiapkan rekap pembelian, dan menginput seluruh informasi transaksi seperti identitas bahan, supplier, tanggal kedatangan, serta data stok. Sistem kemudian melakukan pengecekan validasi data yang tidak sesuai harus diperbaiki, sedangkan data yang sudah benar dapat disubmit sehingga transaksi resmi tersimpan dan proses dinyatakan selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah proses pemodelan proses bisnis dan aliran data pada tahap proses transaksi pembelian dan penggunaan. Di sini terdapat dua tahap utama, yaitu transaksi pembelian dan fitur telusur detail bahan baku. Next. Proses ini dimulai ketika pengguna login dan masuk ke menu transaksi pembelian untuk merekap data pembelian. Pengguna kemudian mengisi field seperti kode transaksi, tanggal kedatangan, kode dan nama bahan baku, merek, produsen, asal negara, supplier, dan jumlah stok. Setelah menekan tombol submit, sistem mengecek kecocokan data. Jika terdapat ketidaksesuaian, pengguna diminta untuk memperbaikinya hingga valid. Bila data sesuai, proses transaksi pembelian selesai. Dilanjutkan dengan pengguna dapat menelusuri detail bahan baku dengan mengklik 2 kali bahan yang diinginkan. Sistem menampilkan informasi sumber bahan baku dan mengambil tambahan seperti ID barang, nama, merek, produsen, asal negara, serta informasi dari e-commerce jika ada. Pengguna kemudian menekan tombol telusur untuk menyelesaikan proses dan database penelusuran bahan baku diperbarui secara otomatis. Next. Selanjutnya adalah pemodelan data berbentuk ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD pada sistem ini menggambarkan pengelolaan persediaan bahan baku yang melibatkan 7 entitas utama, yaitu user, supplier, bahan baku, transaksi pembelian, detail pembelian, transaksi penggunaan, detail penggunaan. User berperan sebagai pihak yang melakukan pencatatan transaksi pembelian dan menggunakan bahan baku. Supplier menjadi sumber penyedia bahan baku yang datanya tersimpan pada tabel bahan baku. Setiap transaksi pembelian dicatat pada transaksi pembelian dan dirinci kembali pada detail pembelian berdasarkan jenis bahan yang dibeli. Sementara itu, pengguna bahan baku dicatat melalui transaksi penggunaan dan dirinci kembali pada detail penggunaan. Relasi antar tabel menggunakan primary key dan foreign key sehingga alur data persediaan dapat terintegrasi, terstruktur, dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Next. Selanjutnya adalah daftar entitas dan atributnya dan juga relasi antar entitas. Entitas yang terdapat pada ERD tersebut adalah yang pertama user dengan atribut user_id yang jenisnya adalah APK atau primary key, nama, username, dan password. Yang kedua adalah supplier, atributnya supplier_id atau PK, nama _supplier, alamat, negara, _asal. Yang terakhir adalah kontak. Selanjutnya adalah entitas bahan baku, atributnya adalah bahan _id yang jenisnya PK, supplier _id jenisnya FK, nama bahan, kategori, unit, stok _minimum, sertifikat _halal, transaksi pembelian, atributnya adalah pembelian _id, jenisnya adalah PK, user ID, FK, supplier _id, FK, tanggal, dan total _negara. Kemudian ada detail pembelian, atributnya pembelian _id, jenisnya adalah PK dan FK,
bahan underscore ID, jenisnya adalah PK dan FK, kuantitas, harga underscore satuan, yang terakhir adalah jumlah, selanjutnya adalah entitas transaksi penggunaan, atributnya adalah penggunaan underscore ID, jenisnya adalah APK, user underscore ID, jenisnya adalah FK, tanggal, dan juga keterangan. Untuk entitas yang terakhir adalah detail penggunaan, atributnya ada penggunaan underscore ID, bahan underscore ID, dan juga kuantitas. Untuk hubungan atau keterkaitan antar entitas, yang pertama dari user ke transaksi pembelian, itu fungsinya pengguna dapat mencatat data transaksi pembelian. Yang kedua adalah dari user ke transaksi penggunaan, pengguna mencatat banyak penggunaan bahan baku. Yang ketiga ada dari supplier ke entitas bahan baku, itu fungsinya supplier dapat menyediakan jenis bahan baku. Yang keempat dari supplier ke entitas transaksi pembelian, supplier yang terlibat dalam pencatatan transaksi pembelian. Yang kelima adalah transaksi pembelian ke detail pembelian. Dari transaksi induk dapat ditambahkan baris dari transaksi pembelian. Yang keenam adalah bahan baku ke detail pembelian. Dari bahan baku muncul detail dari transaksi pembelian. Dari yang selanjutnya transaksi penggunaan ke entitas detail penggunaan. Dari transaksi induk penggunaan memiliki banyak baris detail bahan yang dipakai. Yang terakhir adalah entitas bahan baku ke detail penggunaan. Data bahan baku yang muncul di baris data, kemudian muncul di detail penggunaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, next. Selanjutnya ada permodelan data dengan tabel utama hasil normalisasi. Di sini ada tabel data mentah yang terdiri dari ID transaksi, jenis, user, supplier, bahan, kuantitas, harga satuan, total harga, tanggal, dan keterangan penggunaan. Di sini UNF adalah bentuk data mentah yang masih mengandung nilai multi-value dan pengulangan informasi dalam bentuk dalam satu baris. Misalnya pada data mentah kami yaitu transaksi T001 masih berisi tepung dan gula dalam satu kolom dan 50 kilo, 10 kilo untuk kuantitas yang seharusnya menjadi dua baris terpisah. Bentuk ini menggambarkan bagaimana data dicatat secara alami tanpa aturan basis data, sehingga struktur masih bercampur dan belum siap untuk proses pengolahan lebih lanjut. Next. Selanjutnya ada first normal form. Di sini terdiri dari ID transaksi, jenis, user, supplier, bahan, quantity, harga satuan, total harga, tanggal, dan keterangan. Di sini menekankan bahwa setiap kolom harus berisi nilai tunggal atau atomik dan tidak boleh ada data yang digabung. Pada tahap ini, transaksi T001 yang sebelumnya berisi dua bahan sekaligus dipisah menjadi dua baris, satu baris untuk tepung 50 kilo dan satu baris untuk gula 50 kilo, masing-masing dengan harga satuannya 22.000 dan 25.000. Dengan pemecahan ini, seluruh nilai menjadi atomik sehingga tabel lebih konsisten dan memudahkan identifikasi hubungan antar data. Next. Setelah one normal form, di sini ada second normal form, terdiri dari tabel pembelian, detail pembelian. Next. Lalu ada tabel penggunaan dan detail penggunaan. Next. Di sini second normal form menghilangkan partial dependency, yaitu ketika atribut non-key hanya bergantung pada bagian kunci utama. Pada tabel sebelumnya, kombinasi ID transaksi bahan menjadi composite key, tetapi atribut seperti user, supplier, tanggal, dan total harga sebenarnya hanya bergantung pada ID transaksi, bukan pada bahan. Karena itu, di sini memisahkan data menjadi tabel pembelian dan tabel detail pembelian. Hal yang sama terjadi pada penggunaan sehingga tidak ada informasi yang berulang di setiap baris. Next. Selanjutnya ada third normal form. Di sini terdiri dari 7 tabel. Yang pertama ada user, kedua supplier, ketiga bahan baku. Next.
Lalu yang keempat pembelian, yang kelima detail pembelian, next. Yang keenam penggunaan, dan yang terakhir detail penggunaan, next. Tabel ini menghilangkan transitive dependency, yaitu ketika atribut non-key bergantung pada non-key lain. Misalnya pada tabel pembelian, data PT Maju Jaya Makmur tidak boleh disimpan sebagai teks berulang pada setiap transaksi, sehingga dipindahkan ke tabel supplier dengan ID S001. Hal yang sama berlaku untuk user U001 untuk Andi Saputra dan bahan B001 untuk tepung, B002 untuk gula, B003 untuk mentega. Pada tab ini, tabel-tabel menjadi lebih modular. Pembelian mereferensi user underscore ID dan supplier underscore ID, sedangkan detail pembelian mereferensi bahan underscore ID, menghasilkan total 7 tabel akhir yang bebas duplikasi dan siap digunakan dalam sistem database. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah rencana implementasi singkat. Usulan yang kami sarankan yang pertama adalah menggunakan MySQL sebagai database. MySQL dipilih karena kemampuannya menyimpan data secara terpusat, mampu menangani berbagai macam transaksi dan operasional dalam jumlah besar secara stabil. Selain itu, MySQL merupakan perangkat lunak open source yang mudah diintegrasikan dengan berbagai jenis platform. Yang kedua adalah aplikasi berbasis web. Sistem dirancang dalam bentuk aplikasi web agar bisa diakses melalui berbagai perangkat tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan. Bentuk ini juga memudahkan proses pemeliharaan dan pembaruan sistem secara berkala. Yang ketiga adalah framework pengembangan, contohnya seperti Laravel atau Node.js. Menggunakan framework bertujuan agar proses pengembangan lebih cepat, aplikasi lebih aman, serta kode yang dihasilkan lebih rapi dan mudah dikelola. Yang terakhir, dapat menggunakan hosting di cloud atau server lokal. Aplikasi dapat disimpan di server lokal atau cloud hosting untuk memastikan ketersediaan layanan terus optimal, sekaligus mengurangi resiko kehilangan data. Next. Berikut adalah resiko dan kendala apabila implementasi tersebut terlaksana. Yang pertama adalah minimnya pengetahuan digital pada pengguna. Sebagian proses sebelumnya dilakukan manual dengan logbook, sehingga operator mungkin mengalami kesulitan saat transisi digital. Solusinya dapat menyediakan pelatihan internal, panduan penggunaan aplikasi, serta masa pendampingan awal. Resiko yang kedua adalah kesalahan input data antar stakeholder. Pengisian data dilakukan berjenjang sehingga kesalahan input dapat mengganggu ketertelusuran. Solusinya adalah memanfaatkan fitur validasi, update, delete, dan clear yang sudah dirancang pada aplikasi. Selanjutnya adalah perubahan bahan baku atau supplier. UMKM bakery sering mengganti vendor atau merek bahan baku. Solusinya, fitur registrasi supplier dan operator perlu diperbarui secara berkala untuk memastikan database tetap valid. Yang terakhir, apabila kepatuhan pada SOP produksi halal, penjelasannya, input data harus mengikuti SOP halal secara beruntun agar sistem traceability berjalan sempurna. Solusinya adalah pengawasan rutin oleh admin untuk memastikan SOP dipatuhi selama input data dilakukan. Next. Berikutnya kami akan menampilkan rancangan tampilan website yang telah kami buat. Yang pertama, pengguna bisa melakukan login. Kemudian pada dashboard terdapat tampilan total bahan yang digunakan saat ini,
total supplier aktif saat ini dan transaksi saat ini. Kemudian ada notifikasi ketika stok bahan sudah menipis, kemudian ada form registrasi bahan baku untuk menambahkan bahan baku apa saja yang sudah digunakan, dimulai dari ID bahan, nama bahan, satuan, merek, produsen, serta asal negara, dan juga link e-commerce tempat pembelian bahan baku dilakukan. Selanjutnya adalah fitur input transaksi pembelian serta fitur input transaksi penggunaan. Di sini keduanya dapat melakukan ketika terjadi transaksi pembelian bahan baku. Yang pertama, input kode transaksi, tanggal, serta jenisnya, kemudian suppliernya, serta stok masuknya berapa, dan diberi keterangan secara opsional. Yang kedua adalah input transaksi penggunaan. Yang pertama dilakukan input kode transaksinya, tanggal, kemudian jenisnya, nama produk, operator, dan juga stok keluar. Nah, setelah diinput, kemudian akan masuk pada tabel yang ada di sini, dan juga di tabel yang ada di sini itu bisa dilakukan pelacakan bahan baku yang sudah digunakan. Selanjutnya, kembali pada presentasi. Sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.